mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pendamaian mengalir dari Allah melalui anaknya bagi kita semua. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya, dan hidupku berarti karena hidupnya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tarih. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Yo. Iyalah, mungkin 1 2.
direspon ya. Semoga tuntunan dan pernyataan Tuhan untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala harapan syukur kami berikan kepadamu Bapa di surga, untuk menyempurnakan permintaanmu, untuk menyatakan di dalam kehidupan kami hingga pada sore hari ini. Ya Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan kiranya ambil alih ibadah kami dari awal hingga selesai. Bapak Pendeta Christian yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan kami boleh mengerti, memahami, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Setiap kami yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini, Tuhan mampukan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah ibadah kami menjadi di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tetap ako di sana. Kubasa ko na ako. Nanti ini nyanyi bermasuk ke dalam. Siap. Sekedar mengingatkan, no? Ya. Ada ke depan hukum kita jalan. Halo teman-teman ya. Di atas teman ini mana lang ano ko lang ano lagi na baju lah. Sudah siap di dalam ya. Dalam anu. Halo. Salam. Puji Tuhan. Ya, mau tidak tutek kupore sebenarnya itu dulu ya. Dipasang-pasang foto. Makanya gambar aneh Bung Yesus itu lah dipasang aja tuh. Dah kapang niti lah. Cek. Gimana sehat Om?
pasti jantung. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, yang di atas balkon, shalom. Selamat sore jemaat Tuhan. Masih ada semangat sukacita kebangkitan? Oh, dari balkon suaranya, dari bawah. Masih ada semangat kebangkitan? Terima kasih, anak sekolah minggu paling semangat. Iya. Puji Tuhan, kiranya sukacita dan semangat kebangkitan tidak saja ada saat kita merayakan di hari yang ketiga, namun biarlah sukacita kebangkitan terus ada, menyala dan berkobar dalam hati kita, mewarnai perjalanan hidup karunia Tuhan untuk terus berkarya dalam kemuliaannya. Dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita semua. Olehnya itu, kita pun bersyukur pada saat ini boleh diimpunkan dalam ruang ibadah ini, mensyukuri akan karya penyelamatan Tuhan bagi kita lewat ibadah perayaan Paskah dan HUT ke-33 Jemaat Biringkanaya tahun 2023. Adapun rangkaian acara, pertama pembukaan, kedua ibadah, ketiga laporan ketua panitia, keempat sambutan, kelima lelang, keenam istirahat, ramatama, dan penutup. Masuk dalam acara yang kedua, ibadah. Pelayan firman, Pendeta Dr. Christian Tanduklangi MTH, PPA, Penatua Neta Tangkealo, liturgis, Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM, Kantoria, Penatua Meti, Penatua Veronica Baan, Diaken Restu, dan Penatua Markus Pakan. Pemusik dari tim musik PPGT. Kepada yang bertugas dengan kasih disilahkan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang kekasih, kita akan memulai ibadah kita. Karena itu lepaskanlah seluruh beban hidup. Mari kita fokus kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kurre sumangana langan puang di matua. Pole parayanda reke kapenombanta. Ya mau puang talu sang buah banang. Di pentiongan ni sukaran alukna. Di pelalundun ni sangka makarayengna.
menggaronto ilan Yesu Kristus. Kurre sumanga ana inde allo masero pindan. Pole parayanna inde kullaa mabase bulan. Ia mo allo latanium papayan kurre sumanga ata. Langan puang di matua. Kullaa napandani sara kapinomban. Tanium pakala abi totumampata. Laum pakaraya mamasena Yesu Kristu. Belan na mamasena ulendui ikamalim bangunanna. Mairingan na inde kombongan biring kanaya. Saaburan pa kamayan maserona puang matua. Mai komi eto sang dunduan pindan. Inde mo komi eto sang irusan gori-gori. Anta tendeng puang matua. Tapakala abi tusanganna kapinombanta. Mai komi taraban-raaban umpenanian puang. Antau narak umpu di buntu batu otokna kasalamaranta. Mai komi antama kurre sumanga umpenoloi olona. Siamela atek umpakendekan ni Pak Pudian. Mai komi antatuk kumenombah. Anta maling untuk diolona puang totumampata. Belan na yamo kapinombanta. Sia kita tu bangsa na kambi. Sia domba na pili supala. Melo kemi perangi tu gamaran na tealo totemo. Mari nyatakan sukacita dan kegembiraan kita. Mari berdiri. Dan kita menyanyi Kristus bangkit soraklah. Hallelujah.
bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Refleksi iman kita atas kebesaran kasih Tuhan, mari kita ungkapkan dalam Mazmur pujian berbalasan, Mazmur 125. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara, Tuhan telah menjaminkan kemenangan kepada kita melalui peristiwa Paskah. Kemenangan dan kasih-Nya telah nyata dalam 33 tahun jemaat Beringkanaya dapat menata diri, melayani dan bersaksi. 33 tahun waktu karunia Tuhan tentu tidak lepas dari suka dan duka. Namun hari ini mari kita katakan betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur karena air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan terang. Di tingkah kita burung tak henti, bunga pun bangkit hari berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langitnya terang,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita kita dalam masa-masa Paskah dan juga karena 33 tahun Jemaat Biringkanaya, kita sadar bahwa kita belum sempurna untuk menyambut kasih dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu mari bersama-sama dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita tunduk dalam kerendahan dan dalam ketulusan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan Maha Pemurah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Kami mengaku berdosa ya Tuhan. Iman, pengharapan dan kasih kami sangat lemah. Kami begitu gampang hanyut di bawah arus dunia. Kami sering mengambil yang bukan hak kami. Kami kadang tidak menguasai diri, kehilangan kesadaran dan tanggung jawab. Tuhan, ini aku. Tak sanggup aku tengadah padamu. Kakiku gemetar, hatiku bergetar. Oh, betapa nista adaku. Tuhan, ini aku. Hatiku menuduhkan dosa. Berat, perih, remukkan aku. Oh, betapa aku menjauh darimu. Tuhan, ini aku. Sungguh lemah dan tak berdaya. Jiwaku menangis dalam keluh dan malu. Oh, betapa aku butuh Engkau, Tuhan. Tuhan, ini aku. Dalam deritamu kulihat cinta yang ingat akan aku, orang berdosa ini. Tuhan, betapa tak layakku Kau cinta. Inang manasa toma dosa siato kasalankan lako kalemi o puange kamasekan o puang ulendu pak tengaran siapa inangki lako kalemi o puange kamasekan o puang karimanika masekan Ombo duka lembuangan kada siapa enggauranki lako kalemi o puange kamasekan o puang karimanika masekan Bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan karena dosa-dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali bagi kita sekalian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kasih yang ku cinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang ku cinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Allah, pemilik kehidupan ini, pemilik waktu dan pemilik zaman. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah segala hormat, puji-pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oleh karena kuasa kebangkitan Kristus kami ada dan beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kami di sini merespons itu. Kami di sini untuk mensyukuri hal itu. Juga setelah 33 tahun jemaat di Ringkanaya ini menjadi sebuah persekutuan keluarga Allah, di mana kami menikmati kasih Tuhan dan tumbuh di dalam iman bersama-sama. Syukur kepada-Mu Bapa untuk semuanya itu, dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, biarlah kemuliaan Tuhan menaungi kami. Kami berdoa dan memohon kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu sukacita boleh bersama-sama dengan kita dalam
perayaan bersama, dalam sukacita bersama pada saat ini. Tapi sebelum saya membaca Alkitab, mohon maaf majelis gereja, kita sedikit membuat perubahan. Halo anak-anakku semua yang di balkon, halo. Halo. Hai. Hai, halo. Oke, kita sedikit membuat perubahan pada malam hari ini. Mereka ini di atas adalah majelis gereja pada 10-15 tahun yang akan datang. Dan karena itu kita akan meminta anak-anak ini turun dari balkon dan menempati tempat duduk majelis gereja, dan majelis gereja mengambil tempat di tempat duduk jemaat. Boleh begitu ya? Kita tukar sejenak sekarang. Ayo, mari anak-anakku semua, mari turun pelan-pelan. Mohon maaf ya majelis gereja, ini untuk 30 refleksi 30 tahun. Saya melihat direkam dan nantinya ini akan menjadi sebuah sukacita pada masa yang akan datang bahwa mereka ada di sini. Duduk di sebelah sana, di sini. Kalau tidak cukup tempatnya nanti di bawah sekalian. Saya minta izin juga untuk turun dari mimbar. Masih ada di atas. Ayo sini nak, sini. Ayo mari sini. Sini juga yang jagoannya di sini. Dan juga meminta pada malam hari ini siapa yang datang sama bapaknya sama mamanya, anak besar 456, kelas 456 yang datang sama bapaknya dan mamanya. Ayo, siapa? Satu orang ke sini. Kelas 45, anak besar. Kelas 4, mana dia? Nandito. Oke, Nandito, mana Nandito? Oke. Sini nak. Mana mamanya? Oh begitu, oh ini mamanya. Bapaknya mana? Mana bapak? Boleh bapaknya ke sini? Mana Nandito? Ke sini dulu nak. Nandito, ke sini nak. Pembacaan kita pada malam hari ini adalah dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Nandito akan membacakan, tolong dipegangkan mama papa di tengah Nandito. Di sini. Bapak di sini. Bapak di sebelah sini. Ibrani sampai di sini. Ibrani 11 ayat Ibrani 1. Ibrani Sampai di sini. 4 sampai berapa? Kau lihat Jina? Apa yang bilang? Baca. Baca langsung. Iya. Deh. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadukan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada mereka. Nah itu tetap di situ, nak. Tetap di sini. Mi foto siarkan ini atau diambil fotonya tadi.
Oke. Dipegangkan oleh mamanya, bapaknya kiri kanan, lalu dia di tengah membaca Alkitab. Bapak Ibu, tradisi seperti ini dan kebiasaan seperti ini masih berlaku di jemaat, di rumah tangga kita masing-masing. Duduk bersama-sama, pegang satu Alkitab, lalu anaknya membaca sambil mamanya, bapaknya di samping kiri kanannya. Mungkin kutironin anak kobi duka, mama anak susitetu, papa anak lako samping. Itu masih kita lakukan di dalam jemaat, dalam keluarga-keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, wah, den tahun nilingi, sangat tahun nilingi teh dong susite. Oke, boleh saya di tengah. Bapak Ibu, saudara-saudara, belum, masih di sini. Boleh dipegang mikrofonnya. Oke, Nandito biasanya kalau di rumah ada saat di mana Nandito diminta untuk mandi, dan setelah itu dia mengumpulkan pakaiannya. Tapi ternyata satu kali diminta untuk pergi mandi, biasanya ngomongnya kayak gimana, Mama Nandito? Ya, kalau Nandito langsung saja, maksudnya ngomongnya kayak gimana begitu? Nandito ngomong. Ya, ini ya ngomong ke Nandito. kadang mandi terus. Tidak, maksudnya sampaikan ke Nandito bahwa Nandito suruh dia mandi. Atau suruh dia belajar gitu ya. Coba agak jauh. Nandito mandi kalau sore, ya Nandito mandi sore. Oke, Nandito mandi sore. Tetapi ternyata Nandito masih tetap kekeh di ponselnya. Oke, next. Ngomongnya kayak gimana? Nandito lepas dulu HP-nya, Nandito mandi dulu. Nandito lepaskan handphonenya, mandi dulu. Tapi ternyata Nandito masih tetap saja di handphonenya. Next. Apa yang terjadi? Langsung diambil HP-nya Pak Pendeta. Ngomongnya pokoknya ya. Sini HP-nya Nandito. Sini HP-nya Nandito. Simpan, terus Nandito mandi dulu. Nandito mandi dulu. Tapi ternyata Nandito kemudian dongkol lalu mengambil kembali HP-nya dan tetap melihat HP-nya. Gameku belum selesai, levelnya belum selesai, ini satu. Kira-kira ngomong gimana lagi? Tetap diajak mandi Pak Pendeta. Tetap Nandito tetap mandi, harus Nandito mandi. Siap. Naik nadanya ya. Tapi Nandito tetap saja, dan sekarang dia pindah ke teras samping. Ini sudah mulai ya. Nafas panjang. Mulai menarik nafas panjang. Oke. Lalu next, apa kira-kira yang akan terjadi selanjutnya? Ya, kembali diredamkan Pak. Nandito harus Nandito mandi dulu sebentar. Ngomong apa kira-kira ke bapaknya Nandito? Ngomong apa sama bapaknya Nandito? Weh papa anak, sayang, kuampi tu anak namindio. Tongan tolek. Tapi ternyata tidak berhasil juga. Next, apa yang akan terjadi? Nada agak keras Pak Pendeta. Nada agak Nandito mandi. Dito mandi. Mandi. Oke, masih tetap pada tempatnya. Di sini saja kayaknya Ibu sudah mulai emosi dengan saya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Nandito. Nandito tetap di sini, nak. Sama-sama Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berada di antara generasi-generasi ini selalu menjadi sebuah kebanggaan. 10-15 tahun ke depan di antara mereka ini akan menjadi pengusaha-pengusaha sukses, menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin gereja, ada guru-guru yang hebat, dosen-dosen hebat, ada dokter-dokter yang luar biasa dipakai Tuhan. Ini harapan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ini, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dan sekarang ini dia berbicara dengan perantaraan anaknya yang tunggal. Ada sebuah proses yang panjang, ada suatu hal yang sedang diperjuangkan oleh Tuhan yang ingin dia wujudkan, dan semuanya itu mewujud dalam Paskah. Boleh saya meminjam standbook ya? Standbook boleh. Waktu Paskah kemarin kita ada obor-obor Paskah kah di Beringkana ya? Ada obor Paskah ya. Ini obor Paskah ini adalah simbol dari sebuah perjalanan para murid ke kubur. Jadi obor Paskah itu bukan sekedar sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi obor Paskah adalah sebuah simbol perjalanan para murid pada subuh hari
untuk menyaksikan Kristus yang bangkit, walaupun yang dalam pikiran mereka pada saat itu bukan Kristus yang bangkit, tetapi Kristus yang sudah 3 hari dikubur, dan karena itu perlu dirempah-rempahi supaya tidak membusuk. Itu pikiran mereka pada saat itu. Tapi pikiran kita sekarang di sini, sejak kita melaksanakan bersama tradisi obor Paskah, maka semuanya itu ada dalam sebuah keyakinan iman bahwa Kristus telah bangkit dan kita menyambut kebangkitan itu. Lalu biasanya ada telur Paskah. Kemarin ikut telur Paskah. Telurnya dapat? Dapat. Berapa? Enggak tahu, banyak pokoknya. Bapak Ibu, waktu kami masih kecil dulu beda dengan telur yang sekarang ini. Telur Paskah yang sekarang beda. Sekarang kan direbus ya telurnya ya. Sekarang telurnya direbus. Kalau kami masih kecil dulu telurnya itu tidak direbus. Telurnya itu telur sama mata. Jadi kalau sudah dapat telurnya, itu guru sekolah minggu kami membuat seluncuran begini dari Tibaka Punti, pelepat pisang, lalu di lontin dom itu telur ada fusite, nah dipasibaka lantangnya. Siapa yang telurnya utuh, dia pemenangnya langsung dapat sokok pada saat itu. Yang kalah telurnya harus bersabar dulu, yang pecah telurnya harus bersabar sejenak baru mendapatkan sokok. Tapi pada akhirnya semuanya dapat telur, semuanya bersukacita, semuanya bergembira. Bapak Ibu, kenapa ada telur Paskah? Telur Paskah adalah simbol kehidupan. Telur Paskah adalah simbol benih yang akan melanjutkan sebuah proses yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Makanya dulu simbolnya itu adalah telur yang masih mentah. Nomba penekola memba ake telur manasu. Tapi ngomong-ngomong tentang telur Bapak Ibu, biasa untuk anak-anak ini, dan ini selalu saya sampaikan, biasa untuk anak-anak ini kita sering mengatakan begini, Nandito, melada amelo ko den nupa mo mendadi. Nah tahu mo teh? Misang arka kamu apa teh? Nah tahu teh? Toh? Senga oke den ni talo manduku ta mangaran 92 na 10 menetas. 2 sisa. Yang 2 sisanya itu yang gagal menetas apa na to? Aatong ona. Dan yan na diwakay mo tu aatong biasa den mo manukulan menna pasangan na to. Mena pakai bahasa Torajanya. Satari. Mena apa Om? Mentau. Itu memang bahasa Torajanya, mentau. Nah nyata-nyata manukulan. Nah dikuao mentau. Toh. Nah ya teme nyata-nyata kumonang tahu mo. Tetapi dikuao melada amelo ko den lupa mo mendadi. Tahu. Saya pernah mempertanyakan ini kepada seorang tua di masa-masa penelitian. Kukuami ma apa rina susi toh? Nakuami pokadana nah dulu nak. Eto mangura. Kalau kau tidak bisa mendatangkan kebaikan, melakukan kebaikan untuk dirimu dan untuk orang lain, untuk keluargamu dan untuk masyarakat, telur ayam yang gagal menetas lebih berharga daripada kau. Wah, ternyata ada sebuah nilai di sana Bapak Ibu. Jadi yan na tak ada yang bisa pagao kamelon lako kaleta, yan na tak ada yang bisa maakadamelo lako tosenga, yan na tak ada bisa maakadamelo di tengah-tengah persekutuan, labi kaya enggak tu aatong manku na kita. Saya tidak mau kalau ada di antara mereka yang nantinya menjadi aatong. Karena di tengah-tengah murid Yesus kan den misa tu aatong oleh. Siapa yang aatong di murid-murid Yesus? Yudas. Den duka tu sidi atau misa Petrus sidik melontin demi pentaloran, tapi untung nalaka ipong Yesus usule Roh Kudus menangkap dia sehingga dia bisa menetas. Bapak Ibu saudara-saudara, kita selalu berharap bahwa anak-anak ini nantinya akan menetaskan kehidupan yang luar biasa. Mereka akan menetaskan ide-ide yang brilian dalam kehidupan untuk membuat kehidupan jemaat menjadi lebih luar biasa, dan Tuhan senantiasa dimuliakan dari setiap kata-kata mereka. Tapi kita mulai dari diri kita, dak siamon na kita toma tua dolo atong oleh. Biasa ka mama papa marah-marah di rumah. Jangan kau pakai tubuh, bisik saja sama Om Pendeta, biasa marah-marah. Hanya saya yang dengar. Biasa ka mama papa bertengkar di rumah? Hanya saya yang dengar. Biasa dijewer kupingnya di rumah? Hanya saya yang dengar.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bahwa anak-anak kita menjadi sesuatu hal yang luar biasa di masa yang akan datang, data padoloi kita tomatua tu men atongan. Dan kalau tidak mau keluarga-keluarga men atongan, mari kita mulai dari majelis gereja. Adakah majelis gereja yang biasa suka marah-marah? Ada majelis gereja yang suka marah-marah? Atong. Ada yang sering-sering menolak-nolak kalau ada pelayanan. Kamu bangamu, sonda bangamu, ada. Atong ada aku to. Ada di antara kita yang pernah diminta menjadi majelis gereja tetapi menolak. Dan tahu di kuat jadi kau majelis gereja, nak kami apa? Dak amun aku matuamo. Ayo, siapa yang pernah pakai alasan matuamo? Bagaimana kalau besok-besok minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan bilang, matuamo ko. Kalau saat ini dipanggil untuk menjadi majelis gereja dan menolak, kenapa? Masaki bangamo. Lalu kemudian besok memohon, Tuhan saya mau berharap ada berkat dari Tuhan, saya mau membeli tanah ini, ada mau bikin ruko supaya anak-anak aku bisa berusaha dan saya bisa makan, bisa melihat hasil jeripaya anak-anak aku. Tetapi malaikat bilang sama Tuhan, ndak usah kita Tuhan. Kenapa? Masaki bangamu tuh, tambahi bangami diomai. Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya dalam nama Yesus bahwa Paskah dan ulang tahun jemaat adalah saat di mana kita dapat menikmati dan nantinya akan menetaskan hal-hal luar biasa. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan menuntun kita untuk merenungkan satu hal di mana di dalam firman Tuhan dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Tadi mamanya Nandito berulang kali bicara kepada Nandito. Karena apa tadi itu Nandito? Karena disuruh mandi dan dia tidak mau karena berbagai macam cara, berbagai macam alasan yang dia berikan. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menelusuri sebuah kisah cinta pada malam hari ini dan saya akan menggunakan anak-anak ini. Satu hal yang penting bahwa Tuhan sejak awal hendak menjadikan keluarga sebagai basis dari apa yang dia rencanakan. Dan ketika dia telah bangkit dari antara orang mati, satu janji, pernyataan yang dia katakan kepada murid-muridnya, dan ini yang menjadi tema Paskah Nasional, bahwa dia akan mendahului kamu ke Galilea. Ini adalah tema Paskah Nasional. Jangan takut, ia mendahului kamu ke Galilea. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyempurnakan. Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Di sana Tuhan mengerjakan begitu banyak hal. Di sana Tuhan memanggil murid-muridnya. Dan sekarang setelah melalui banyak peristiwa, banyak hal yang mengejutkan dalam kehidupan mereka, sekarang Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut, kita akan melanjutkan apa yang telah kita lalui bersama. Aku akan mendahului kamu, aku akan menuntun kamu, aku akan menyelesaikan apa yang telah kubuat. Meskipun hal-hal buruk telah kamu lalui dalam hidupmu, tapi aku akan melanjutkan itu. Pertanyaannya adalah, hal apa sebenarnya yang ingin Tuhan sempurnakan? Hal apa sebenarnya yang Tuhan ingin wujudkan bagi dunia ini dan terutama bagi keluarga? Saya meminta 5 orang dong dari sini. Ayo, sini anakku. 5 orang dari sana, 5 orang dari sini. Sini, ayo. Ayo, sini. Boleh duduk di sini, boleh duduk di bawah di sini. Oke, enggak apa-apa, duduk di bawah. Oke. Ayo sini, Nak. 5 orang. 1 2 3 4 5. Oke. Nanti kita akan tambah lagi kalau masih kurang. Ayo, duduk di situ berjajar ya. Semuanya duduk berjajar di bawah. Di sana. Di sana juga. Di sana sebagian. Ayo Nak, oke duduk di sini. Di sini sayang, sini. Duduk di bawah ya, semuanya berjajar. Enggak apa-apa. Oke, sudah cukup dulu ya. Nanti kita Enggak apa-apa, geser di sini. Geser di sini. Geser lagi, geser. Oke. Duduk di bawah. Duduk. Oke, kita cukupkan. Bapak Ibu saudara-saudara, sejak dahulu Allah berulang kali dan pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Kenapa?
Dan dengan cara bagaimana saja Tuhan telah berbicara berulang kali. Kenapa harus berulang kali? Karena mereka tidak mendengarkan. Dan kita mencoba untuk menelusurinya pada malam hari ini. Secara cepat saja kita akan melihatnya. Dan kita boleh kemudian menempatkan diri kita di mana nantinya di dalam semua peristiwa ini. Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Sejak awal pertama kali dia bicara kepada keluarga, berdiri nak, berdiri, di situ aja, berdiri, di situ aja. Dia berbicara kepada Adam dan Hawa sebagai satu keluarga. Tetapi ternyata keluarga Adam dan Hawa ini gagal untuk melanjutkan apa yang kebaikan yang telah Tuhan ciptakan. Dan akhirnya manusia, sejarah manusia menjadi terduduk, duduk aja. Tetap berdiri anak ya, tetap berdiri, tetap berdiri. Duduk saja nak, duduk. Tetapi sejarah manusia menjadi terpuruk. Dan bahkan kecenderungan hati mereka berbuat jahat. Dan karena itu Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Tetapi ketika Tuhan menyesal menjadikan manusia, Tuhan menyisakan satu keluarga. Ayo berdiri nak. Tuhan geser ke sini. Tuhan menyisakan satu keluarga. Keluarga siapakah dia? Keluarga Nuh. Satu-satunya keluarga yang selamat dalam peristiwa air bah. Tetapi sayang setelah mereka, berdiri sebentar. Setelah mereka ini menjadi satu-satunya keluarga yang selamat dari air bah, lalu mereka beranak cucu dan seterusnya, ternyata pada akhirnya nakomi ran komiki ijago teh. Dan karena itu mari kita sekarang membangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Dan Tuhan mengatakan sorry, kamu tidak bisa melakukannya. Dan Tuhan merubuhkan menara itu. Duduk kembali nak, duduk ke bawah. Tetapi ketika keadaan mereka menjadi terpuruk, Tuhan tidak tinggal diam untuk mereka. Karena, ayo berdiri, Tuhan kembali bekerja melalui satu keluarga. Keluarga siapa? Abraham awalnya. Dijanjikan bahwa engkau akan menjadi berkat dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi mereka tidak sabar. Sarah mulai mengeluh nama tes ke mau tena ta epatiana ka dombor le di kola din na kata. Maka ada mila ko monena Abraham na koe Abraham. Iya ba kamu tinde lai hagar riti muala mendadi bainemu sama mengura-ura siapa? Dalam posisi yang pingin sekali punya anak maadin na kuamo tu Abraham. Termasuk juga mungkin dalam dunia sekarang ketika disuruh ambil itu yang lebih mudah. Abraham mengatakan, "Oke, baik." Karena tidak sabar dan hanya melihat sebuah prospek yang menurutnya itu yang menjanjikan, akibatnya apa yang terjadi? Dua bangsa muncul dari, tetap berdiri. Dua bangsa tetap muncul dari situ, yaitu dibawa ketika diikuti oleh manusia dan di situ ada Ishak dan di sana ada Ismail. Gara-gara keluarga ini tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan dan pada akhirnya berdiri nak. Dan pada akhirnya semuanya menjadi terpuruk dua bangsa dan sampai hari ini itu terus menjadi sebuah pergumulan. Duduk kembali nak. Tetapi dalam kondisi itu Allah tetap menegakkan janjinya kepada Abraham melalui Ishak. Tapi sayang sekali dalam keluarga Ishak dengan istrinya dia menjadi keluarga yang unik karena Ishak lebih suka kepada anaknya yang sulung, sementara mamanya lebih suka kepada anaknya yang bungsu. Akhirnya bermusuh-musuhan, baku tipu-tipulah anaknya ini. Berdiri nak. Baku tipu-tipulah anaknya ini dan akhirnya saling membenci. Selalulah perang itu terjadi akibat dari orang tua yang satunya lebih suka anaknya yang pertama, yang satunya lebih suka anaknya yang kedua. Dipasi banding-banding itu. Duduk kembali nak. Dipasi banding-bandinglah anak itu. Bapak Ibu ada yang sering membanding-bandingkan anak-anaknya di sini. Oh, mbak kamu sangat tuh membaka-baka PEP-nya tuh kamu menarang. Bapak Ibu sedang menanamkan bibit permusuhan dalam diri anak-anak Bapak Ibu, saling memusuhi satu dengan yang lain karena kita membanding-bandingkan mereka. Tetapi kemudian Allah tetap bekerja di dalam diri keturunan atau anak dari Ishak, dalam hal ini adalah Yakub. Lalu dia punya anak. Diharapkan bahwa ke-12 anak itu nantinya akan menjadi tempat di mana Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia. Tetapi ternyata bahwa saudara bersaudara saling membenci. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia terlihat menonjol di antara saudara-saudaranya.
dan akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan akibatnya lagi bahwa beberapa tahun kemudian ketika terjadi kelaparan di kampung halaman mereka, maka mereka pun semuanya ke Mesir. Akibatnya apa? 400 tahun duduk kembali nak. 400 tahun mereka diperbudak di Mesir. Tapi kembali lagi Allah berbicara lagi kepada nenek moyang, dan berbicara melalui Musa, berkarya bagi mereka dan membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madu, ke tanah Kanaan. Tapi sayang sekali mereka yang ada di tanah Kanaan ini berdua berdiri. Mereka yang dibawa ke tanah Kanaan ini ternyata menjadi bangsa yang saling bermusuhan. Terpisahlah Israel Utara dan Israel Selatan. Yang mereka ingat itu bahwa ada janji yang diberikan kepada mereka bahwa mereka akan dibawa ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi sayang sekali yang dalam pikiran mereka hanya susu. Mereka lupa bahwa untuk mendapatkan susu tidak begitu, tidak ada Indomaret, tidak ada yang lain-lain yang ada pada saat itu. Untuk mendapatkan susu kita harus mendapatkannya di mana Bapak Ibu? Tedong kianak, sapi kianak. Bapak Ibu male komi kita lengang kampung naden tedong atau kianak. Nama apa susu? Milon dapat punali itu susun dalam yandu. Apakah dia akan memberikannya begitu saja? Sorry. Nama dan aku tak akan membiarkan susuku kau apa-apakan. Minimal manila mendekat komi, na sendok komi, na buruk komi, yarkan na makateba. Mereka hanya pikirkan susu. Mereka lupa bahwa mereka harus memelihara tedong, atau paling tidak mereka harus menaklukkan tedong itu. Yang dalam pikiran mereka adalah bagaimana mendapatkan madu. Padahal untuk menikmati madu, apa yang harus mereka taklukkan? Lebah. Oh, male punalabang komi, male salapa madu. Pigi ko, beratmu 50 kilo. Pulang berapa kilo kira-kira? 60 kilo, kambang-kambang anak keke. Dan duduk kembali nak. Duduk. Dan akibatnya mereka kemudian terbuang ke Babel. Tapi ketika mereka ada di Babel, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tidak mengatakan udah cukup. Oh, Tuhan bikin bagus dirusak, nah bikin bagus Tuhan dirusak, dibikin bagus dirusak. Inilah sebuah proses perjalanan Allah berulang kali dan pelbagai cara. Dan ketika mereka terpuruk di pembuangan di Babel, Tuhan tetap membawa keluarga besar ini kembali menjadi sisa-sisa Israel. Tapi sayang sekali, berdiri sebentar nak. Tapi sayang sekali ketika mereka telah pulang dari pembuangan, pantas sangai mikalena, duduk kembali nak. Tetap berdiri. Di dalam perjanjian lama pemimpin itu cuma 3, raja, imam, nabi. Tetapi raja sudah tidak ada karena mereka sudah dibuang ke Babel. Nabi juga sudah tidak diutus lagi. Jadi yang tersisa itu imam. Seharusnya hanya satu pimpinan mereka yaitu imam. Tapi sayang sekali pantan muncul orang dengan menganggap dirinya hebat daripada yang lain. Makanya muncul ahli Taurat. Kita temukan dalam perjanjian baru. Ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, Sanhedrin, Selot, macam-macam orang Saduki, macam-macam orang kemudian menunjuk dirinya bahwa kami yang benar, kami yang benar, kami yang benar. Bapak Ibu, ini adalah kisah bagaimana Allah berulang kali dan pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dan tadi di sana itu adalah kejadian, dan di sini adalah sampai Maleaki. Inilah perjalanan perjalanan sepanjang sejarah Alkitab dalam perjanjian lama. Tetapi walaupun terpuruk oleh karena mereka semakin merasa bahwa mereka lebih bisa daripada apa yang Tuhan kerjakan. Ayo sini nak. Sini sayang. Berdiri di sini. Tuhan kembali menyapa mereka dan kita memasuki zaman perjanjian baru.
di mana Tuhan Yesus ada di sana. Silih berganti apa yang dilalui oleh para murid, duduk berdiri dan seterusnya, tetapi ada cinta yang terus-menerus untuk mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kisah dari Kejadian sampai kepada Perjanjian Baru, sampai kepada kisah penyaliban Tuhan Yesus. Disinilah kita mendapatkan gambaran betapa Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kepeduliannya, berbicara kepada nenek moyang kita. Dan Dia ingin melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik untuk saya dan saudara-saudara. Persoalannya pada saat ini adalah ketika ada janji dari kebangkitan Kristus kepada kita, kita diajak untuk memelihara beberapa spiritualitas. Ayo duduk kembali dulu anak-anakku supaya kalian tidak capek. Duduk dulu ya, tidak apa-apa. Duduk di situ dulu nak. Ada spiritualitas yang mesti kita jaga dan selalu kita kembangkan. Paling tidak ada 5. Banyak sekali sebenarnya, tetapi dari pembacaan kita pada saat ini, saya mengajak kita untuk mengembangkan 5 spiritualitas dari apa yang sudah kita pelajari bersama sejak awal ketika dunia diciptakan melalui Adam dan Hawa sampai kepada zaman Yesus Kristus. Yang pertama, kalau pemain musik diminta nada 2, 6, 7, maka bunyinya adalah relasi. Bapak Ibu, dosa Adam dan Hawa itu adalah rusaknya relasi antara manusia dengan Tuhan. Dan berulang kali Tuhan ingin membarui relasi itu, tetapi selalu saja dirusak oleh manusia. Dan kebangkitan Kristus adalah pembaruan relasi yang memanggil kita untuk selalu berelasi dengan Tuhan dan selalu berelasi dengan sesama kita. Bapak Ibu, milikilah spiritualitas relasi yang indah antara satu dengan yang lain. Adakah majelis gereja yang baku bombe? Ada. Dan majelis gereja tak nasi pak ada. Celaka betul kita. Kalau gembala-gembala sudah saling memusuhi, kalau gembala-gembala sudah saling bertentang, apa yang akan terjadi dengan domba-domba? Hai Bapak Ibu Penatua Diaken, makanya itu juga alasan saya tadi meminta untuk majelis gereja untuk turun dan biar anak-anak di sini supaya tidak terlalu merah mukanya majelis gereja di sini kalau kita gas-gas sedikit tentang bagaimana relasi antar majelis gereja. Melong maming nasang siya relasi antar ya bagus bagus bagus. Bagaimana majelis gereja yang lain ya? Bagus ya, relasi ya. Iya, aman. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada di antara kita yang datang pada saat ini yang sempat sengkelah kombe anak nina sebelum berangkat ke gereja. Dan pada akhirnya para mikiano malik ko pangamukiano malik tunggai kali na kami itu suruga. Bapak Ibu, spiritualitas bicara kita sangat menentukan kita berelasi satu dengan yang lain. Tak siara karena biasa komiden tu majelis gereja tu mipori banget tu ndete ura abarokomi leh. Masih saja, kenapa sih Pak Pendeta ini majelis gereja taruh yaitu di Pokadakara taruh? Karena memang kita harus memulai dari sana Bapak Ibu. Tak tuh majelis gereja yang kegiatan akan kita lakukan menghilang, tapi giliran kita sidang, ya mau dulu nang giting gura abarokona. Ada yang seperti itu kah majelis gereja? Nggak usahlah kita kemudian kok taparesa-resa kalian mau makaleta sama den ya pokoknya woi ya den apalah di pogau meng padian tapi yan ada mak sidang kamu tuh dari belakang sampai ke depan itu mau akar-akar taruh obangnya satu isu interupsi satu isu sedikit nama sanding mak akada dan membuat orang menjadi ilfil dan mengatakan apa itu tahu ya peliharalah spiritualitas relasi antara satu dengan yang lain dan kita mulai dari para majelis gereja, pengurus-pengurus OIG berelasi dengan baik karena Tuhan datang untuk memulihkan relasi antara Dia dengan kita dan memanggil kita untuk berelasi dengan baik kepada orang lain. Cara berbicara kita kepada orang lain. Dan itu tahu ya nalako to sing alen dia mamingina. Pak Pendeta Lukas Dayung, mari selamat pagi, mari Pak. Tapi yang sulit tumbi anak kami jomi kantoro misalnya. Halo Papa, selamat sore. Aduh, senang sekali Papa sudah pulang. Susi syara kata tuh mama Papa. Mama seperti itu. Dulu ada anjing saya namanya Koko. Anjing saya namanya Koko.
Yan ada sule lako banuas. Bayangkan saya ke kantor pagi. Nah, pulang siang itu, wow, berjauh ekornya pokoknya mendelo-delo terubang itu sampai dia guling-guling apa segala macam. Kadang-kadang saya kemudian dalam hati mengatakan, ya, kena susi itu tolino le, kena susi itu mama ana. Begitu dia melihat saya sampai di rumah, dia menjadi senang sekali. Ambai tak isyarat kapan alami lenten-lenten jong tembok. Tapi oke, yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Apakah ketika misalnya ada entah suami kita atau istri kita yang kemudian pulang dari luar rumah, kita menyambutnya dengan baik? Kadang-kadang kita itu jauh, iya di depan orang bicara sama orang lain manis-manis liu lah koto senga. Tetapi giliran sule tu muanena, sule tu bainena, lah ke lama akada keton aku akada batu ke lama akada. Saya mi para ato na elus-elus mi para asus itu tu belokan na tu mama na komi mama. Apa mana sangat itu matua teh. Bapak abang, ibu-ibu. Berdiri sebentar nak. Yan na elus-elus sita mapapaan na tu belo kami, la bersyukur ko bito na elus-elus siapi papaan na tu belo kami. Ini adalah cara berelasi yang indah, yang intim. Dami sualis pe apa? Naya kemalen daka abelo kaseng ana sapu-sapu jo salian. Kita bangasia tu marusa atau duduk kembali nak. Atau berdiri. Atau kamu bapak-bapak yan nala selen mengkale epele tu mama ana susite ya to taki ami da ami sualelen di kumah tomates sege buku lampanatin na minto ko mindoke bang kami to sulio mo to endaka imani taki asenga nani mela ka alaka. Dan akhirnya kita menjadi pusing, Pak Pendeta, Ibu Pendeta menjadi bingung, humba mulai pakuan dite. Duduk kembali nak. Kolose 2 ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepadanya. Pertanyaannya, siapa yang mesti duluan? Apakah suami yang mesti duluan mengasihi, atau seharusnya istri yang duluan menghargai dan menghormati suaminya? Menurut ibu-ibu, siapakah yang harus duluan menunjukkannya? Suami atau istri? Suami atau istri? Oh, perang itu bapak-bapak. Menurut suami-suami, siapakah yang harus duluan? Apakah suami harus terlebih dahulu mengasihi istrinya, ataukah istri yang lebih dahulu harus menghormati suaminya? Mana yang harus duluan bapak-bapak? Siapa yang harus duluan bapak-bapak? Yang keras bapak-bapak? Oke. Maka setelah khotbah ini selesai akan ada konflik banyak di rumah tangga di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semuanya serba nuntut seperti itu, nah sekarang gimana kalau Tuhan yang menuntut kita? Apakah ketika Tuhan akan disalib mengatakan begini, Tuhan, nah bagaimana ini kalau mereka tidak mengasihi, kenapa tidak bertobat, mereka tidak beriman? Apakah Tuhan Yesus mengatakan begitu ketika dia akan menyerahkan dirinya untuk disalib? Dia menyerahkan dirinya, dia menunjukkan cintanya tanpa syarat. Dan karena itu Bapak Ibu, kamu mama-mama, yana nenek bang kasar atau papa ana, nenek bang komina sengkei, ingat kasih Kristus. Karena itu tetap doakan, tetap sayangi, tetap hargai le mama-mama. Yo, ta'alun na tulus. Tetap doakan. Kalau sudah 6 bulan didoakan masih tetap begitu, tetap sayangi, tetap hargai, dan tetap doakan. 1 tahun dia masih begitu terus, masih sering kasar, tampi. Bapak Ibu, bagaimana kalau Tuhan Yesus melakukan yang sama, bahwa dalam 1 tahun kita tidak berubah, dan Tuhan pun mengatakan kepada Roh Kudus, tampi. Betapa celakanya kehidupan kita. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu.
bapak-bapak, ya nanti nggak bang komi itu mama ana, tetap komi pakaborroki, tetap komi cintai, tetap tunjukkan kasih sayang kepadanya sampai 6 bulan. Ya na 6 bulan motor nanti bang siapa berubah, tetap tunjukkan cinta dan kasih sayang kepadanya. 1 tahun, tetap tunjukkan cinta dan kasih sayang kepadanya. 3 tahun, komander rekam nih, mana kita rekam bang itulah si sarak. Lalu pertanyaannya, ketika Tuhan Yesus pun ketika di dalam pemberontakan kita, Tuhan Yesus mengatakan, lu, gue, apalah di kuah. Tetapi Tuhan tidak melakukan. Tuhan ingin tetap berelasi dengan kita. Spirit yang pertama Bapak Ibu, pelihara spiritualitas, relasi itu. Spirit biasa kita namakan Spirit 267. Yang kedua, Caritas Day, namanya Caritas Day. Kenapa Tuhan berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita yang kita ikuti tadi di sini, semuanya karena cinta. Dia ingin menunjukkan yang terbaik untuk saya dan untuk Bapak Ibu dan untuk semuanya. Semuanya dilakukan karena cinta. Dulu tabe Bu Since nama mudanya Bapak, nama panggilan dulu ya, Victor. Oke, Victor. Mekutana Ibu Since lah ke Pito, sedalam apa cintamu kepadaku, contoh ya. Maka dijawab, cintaku kepadamu sedalam lautan. Wih, mantap. Bertanya sebaliknya, nakawiyah. Maka jawabannya adalah, cintaku kepadamu setinggi langit. Nala dontongan nora toh. Cinta sedalam lautan, manempak meter ki mali rokko na tes semua gandang talingan tah. Cinta setinggi langit, sedangkan dinde do laba-laba ponno mojo na tak bisa dibersihkan. Lain lagi anak-anak muda ditanya sekarang, how much do you love me? Ketika bertanya sama ayangnya, maka ayangnya jawab apa? Sarangeo. Apa teh anak muda? Oh, rupanya ini adalah love ya, buah hati. Tapi kan seharusnya lebih bisa tampakan aman dari polejong. Tapi sekarang kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Jesus, how much do you love me? Dan Tuhan Yesus mengatakan like this. Tena sang ada apa? Bukan sedepa, tetapi setara nyawa. Dia menyerahkan nyawanya dan mengatakan, sedalam ini cintaku kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara, napomate puang Yesus tu apa kaboro na lako kamu. Hai anak-anak muda, napomate puang Yesus tu apa kaboro na lako kita solanasang. Kristus mati demi cintanya untukmu dan untukku. Jangan sia-siakan dirimu. Jangan memandang remeh dirimu dan jangan memandang remeh orang lain, karena demi cintanya Tuhan Yesus mati untukmu. Untuk mereka ini napo mati puang Yesus itu Pak kaborona untuk mereka. Kristus mati demi cintanya kepada mereka ini semua. Jangan kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akan menjadi racun bagi mereka di kemudian hari. Ini kadang-kadang kita begitu jahatnya kepada anak-anak kita. Disanga Nancy, tapi kebelana kapopo tu kidena, tak mina ditambahin Nancy, tapi ditambahin mi lungkun. Belana naleke-leke ikan deh, malompo-lompo tu kalena, padahal disanga Jessica, tak mina ditambahi Jessica, tapi ditambahi ndut. Si tamu ki itahu to. Setelah beberapa lama tidak ketemu, ya tu dolo di Pokara. Weh nama lopo kali mo iko. Nayor ya tu lompo di Pokara dolo. Kenapa tidak kita mengucapkan salam dalam Yesus Kristus? Oh puji Tuhan, sehat-sehat siapa sang apa ini? Gimana kabarmu? Oh berkat Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kamu yang berkeluarga, napomate pong Yesus tu pa apa kaboro na lakombe anak kami. Napomate pong Yesus tu pa apa kaboro na lakondo anak kami. Indah kum itu biasa bang sengke-sengke indo anak kami ndete.
Na pomate pong Yesus tu apa kaboro na lakondo na kami. Indan na kami tu biasa bang sengkimbe na kami dete mama. Ini kadang-kadang hanya hal yang sederhana saja bikin marah minta ampun. Hanya karena tak na patamay inan sabun tu sabun na padobang tondombak di pumarekosyamu yan na. Kan biasanya bapak-bapak begitulah. Biasa kalau mama-mama mandi, na padobang lu tondombak atau sabun. Nah kalau mama bapak-bapak masuk kamar mandi na tiroy, oh mak tepe-tepe bang tu bapak-bapak lamai kamar mandi. Umbar ka kamu misang atau bapak umban ako dikito bang ngiroko tembok to na dilesa na rito bang. Umban ako dito kabintang. Nah, itu kan bapak-bapak biasa begitu. Mama-mama juga biasa itu kalau yan namang ka mendio na lamai sonda na tantambang tu baju lamai pakyan, lamai lemari. Na mata ka atu bapak-bapak lu bang luupi ina. Na sambo-sambo bang ngilamay. Di perut. Oh dibalik kadena. Yang terjadi sebaliknya seperti itu. Tapi bapak ibu, ya dek itu bapak-bapak biasa memang batu tak nak kilalin tu lemari, batu nala sesuatu lamai laci, tak nak kilalin patami sesuatu tu laci. Tapi biasa dek ibu-ibu, rumah TP-TP bang siapa mau dek tole. Mana kau itu kena tarik anak kamu domai itu na tibalik tu asus itu na den lenduk itu na kadang giguntu itu na den bangke na den mana kirarara. Ya ampun, mangkai ya toh. Untuk apa menghabiskan energi bapak ibu, saudara-saudara ini karitas, spiritualitas cinta itu senantiasa lah pelihara juga untuk mereka. Bapak ibu saudara-saudara, ucapkanlah dan peganglah kepala mereka dan ucapkanlah berkat untuk mereka. Dasya mereka biasa na disengki-sengki itu anak kata baga-baga tinde. Ada yang sering dibilangi begitu anak-anakku, bodoh ini, ada yang sering dibilangi begitu. Anak laki-laki yang menjawab, ada begitu. Bapak ibu, kalau kau bilangi anak-anakmu baga tongan toh. Ingat, kita diciptakan menurut gambar Allah dan itu membawa kita kepada spiritualitas yang berikutnya, spiritualitas yang ketiga. Namanya spiritualitas Imago Dei. Jadi spiritualitas yang pertama itu adalah spiritualitas 267, spiritualitas yang kedua Caritas Dei, spiritualitas cinta, spiritualitas kasih. Na pomate pong Yesus tu apa kaboro na lako kita. Na pomate pong Yesus tu apa kaboro na den te jemaat. Hei majelis gereja pengurus OIG, mari kita lakukan pelayanan kita dengan tulus. Yang ketiga, spiritualitas gambar Allah, spiritualitas Imago Dei. Anak-anakku berdiri semua sebentar. Berdiri semua. Yang di sana juga berdiri. Yang di sini juga sebelah kanan, sebelah kiri berdiri. Ayo berdiri sebentar, bunyikan kami piano dan kasihlah kami nada dasar D, delta D. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo nyanyi anakku. Ku kasihi kau dengan Oke, lihat orang tuanya ke bawah sambil nyanyi. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Stop sampai di situ. Apakah kamu melihat kemuliaan Tuhan di wajah-wajah orang tua kita? Enggak. Apakah kamu melihat kemuliaan Tuhan di wajah mereka? Kulihat di wajahmu. Sekali lagi, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, duduk kembali anak-anakku. Mereka ingin melihat kemuliaan Tuhan pada wajah Bapak ibu saudara-saudara. Mereka ingin melihat kemuliaan Tuhan pada wajah papa dan mamanya ketika ada cinta, ada relasi yang indah antara papa dan mamanya. Mereka ingin melihat Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai seperti seorang anak TK, minggu pertama disuruh gambar mama papanya, dia gambar seret-seret jadi mama papa. Minggu berikutnya disuruh gambar malaikat, seret-seret dia menggambar lagi, gambarnya sama Bapak Ibu, tinggal dikasih sayap. Dikasih sayap, ada bundaran-bundaran di atas kepala, maka jadi malaikat. Minggu berikutnya disuruh menggambar iblis, menggambarlah dia seret-seret, tetap gambar mama bapaknya, tetapi dikasih
taring sama tanduk. Bapak Ibu saudara-saudara, kita dapat berubah menjadi malaikat untuk anak-anak kita, tetapi juga bisa berubah menjadi setan untuk anak-anak kita. Ketika pernyataan-pernyataan kita untuk mereka, ketika kita mulai membanding-bandingkan mereka, ketika keluar kata-kata yang tidak baik dari mulut mereka, mulut kita, itu menyisakan luka untuk anak-anak kita. Seharusnya ketika orang melihat kita yang telah dibaharui, yang telah dipulihkan sebagai gambar Allah, kata-kata kita dan apa yang kita tampilkan seharusnya membawa sukacita, dan orang akan mengatakan, masa nang luki asitamu tahu ya toh. Karena kalau kita ketemu dengan dia, ada senyum di dia. Kalaupun kita bersalah, dia tetap menegur kita dengan baik. Tapi ya terjadi kalau anak-anak sementara kumpul-kumpul di depan gereja, tiba-tiba datang beberapa penatua, lalu anak-anak langsung begini, kabur, atau diam, jangan berkomentar. Oi, rampomu tu penatua mato odok, penatua seeke kan, rampomu tu orang tua begini dan begitu. Bapak Ibu, milikilah spiritualitas gambar Allah. Bapak Ibu adalah gambar Allah bagi suami ibu. Bapak Ibu adalah gambar Allah untuk istri. Orang tua adalah gambar Allah untuk anak-anak kita. Jangan karena kesalahan-kesalahan kecil kita kemudian mengeluarkan kata-kata yang justru melukai anak-anak kita. Saya ingat beberapa hari yang lalu kan di Toraja sudah ada KFC. Saya diminta anak saya untuk jalan-jalan ke sana drive thru. Ternyata cuma mereka pesan berdua untuk mereka berdua. Saya tidak kebagian. Tapi saya sampai di rumah mereka bilang, Pak ini saja mango float, apakah namanya? Takutan deh. Nah dia kasihlah saya. Baru saya minum sedikit, dia geser dosnya, tertumpahlah mango float itu. Saya hampir ditumpai mango float itu. Saya lihat dari ekor mata dia melihat saya dengan ketakutan. Saya santai aja, saya ambil lap, lalu ambil tisu, ambil kau sebentar nak, lalu saya lap. Lalu dia bilang begini ke saya, Pak, tidak marah Jokomi. Saya bilang, nak, masa laku samakan kok segelas mango float yang saya sudah minum sebagian. Oh terima kasih karena Papa tidak marah kepada saya. Hampir 10 tahun yang lalu di sini ada anak saya yang datang dengan saya tadi. Kami pulang ibadah. Dia menjatuhkan sebuah tablet, sebuah tab itu ke tembok dan akhirnya kaca depannya pecah. Dan dia sangat ketakutan. Dan dia menulis sebuah surat untuk saya mohon maaf Papa dan seterusnya, dan dia sangat ketakutan. Tapi saya kemudian mengatakan kepadanya, kalau kamu sudah mengatakan salah dan kamu belajar dari situ, cukuplah itu. Jangan sampai Bapak Ibu kita menyamakan anak kita dan perasaan mereka dengan barang-barang kita. Ada seorang yang sangat marah karena anaknya tanpa sadar dia sambar itu samping mobil, tergores 2 tona. Hanya karena itu dia kemudian seterap anak itu dan menghukum anak itu dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan untuk anak itu. Lalu dia ditanya oleh orang istrinya, dia bilang, kenapa kok begitu sekali Pak? Dia bilang, Mak, kalau dia luka cukup dikasih minyak gosok bisa sembuh lukanya itu. Tapi kalau mobil ini dia tergores, dikasih minyak gosok, berapapun minyak gosok mau dioles di situ tidak akan pernah bisa bagus kembali. Ya ampun Bapak Ibu, kau setarakan mobilmu dengan anakmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari spiritualitas Imago Dei ini kita masih memiliki spiritualitas yang keempat, spiritualitas Familia Dei, spiritualitas keluarga Allah. Jadilah orang yang senantiasa menggunakan waktu, mengambil waktu untuk menikmati kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadikan keluarga kita sebagai pesemaian cinta kasih, dan mereka ini akan menjadi orang yang percaya diri karena mereka adalah orang yang dihargai di dalam rumahnya sendiri. Kalau ada sesuatu kesalahan yang mereka lakukan ketika mereka akan keluar dari rumah, berdiri sebentar nak, letakkan tanganmu di atas kepalanya dan katakanlah, berkat Tuhan mengiringimu anakku. Ketika dia melakukan kesalahan sekalipun, katakanlah, Papa sangat menyesal, Papa sangat marah pada saat ini, tetapi Bapak tetap berdoa bahwa masa depanmu akan menjadi masa depan yang indah. Jangan justru kita mengeluarkan kata-kata, duduk kembali nak,
mengeluarkan kata-kata yang justru akan menyakiti hati mereka. Dan yang terakhir, spiritualitas yang terakhir sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri dalam sepanjang sejarah adalah spiritualitas kenosis, mengosongkan dirinya dari apa yang menurutnya lasu siriato, dari egonya dia coba mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus sendiri yang dalam kesetaraan dengan Bapa tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Mari kita memelihara juga spiritualitas kenosis ini, bahwa jangan selalu apa yang kita maui itu yang harus jadi dalam kehidupan kita. Kita mulai dari misalnya dari majelis gereja. Kalau sesuatu sudah diputuskan, jangan mau kami ngomel-ngomel terus. Apalagi dengan pernyataan, saya tidak setuju, apapun yang terjadi saya tidak setuju. Yona tangan todoi, dona tangan rambu, jona asadena tangan tibisiki. Saya tidak setuju itu barang. Ya ampun Bapak Ibu, di gereja semestinya kita menikmati sukacita. Di sini seharusnya kita menenun shalom. Lalu untuk keputusan-keputusan menghabiskan energi kita untuk marah. Ada orang lain yang pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada kita. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa mengampuni orang itu. Sampai Tuhan Yesus datang saya tidak bisa mengampuni orang itu. Sampai masuk surga. Iyo kita mau ke surga. Nah kita mau surga mutami ke neraka gara-gara kemarahanmu kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudara, kosongkan diri kita dari berbagai hal yang membuat kita marah kepada orang lain, dendam kepada orang lain. Kamu sedang marah, ada di antara kamu yang sedang marah kepada seseorang di sini? Marah itu adalah penyakit untuk diri sendiri. Ada yang sedang cemburu kepada orang lain di sini karena kehidupannya lebih baik daripada kehidupanmu. Hati-hati, kamu sedang meracuni dirimu sendiri. Tetapi nikmati, syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan senantiasalah untuk mengatakan terima kasih Bapak untuk apa yang telah Engkau berikan kepada saya. Kita jangan membebani diri kita dengan hal-hal, dengan perhitungan-perhitungan kita sendiri. Di sini ada yang sedang sakit misalnya, yang sudah cukup lama sakitnya. Ada yang sudah pakai cincin di jantung. Angkat tangan. Boleh angkat tangan yang ada cincin di jantungnya. Oke. Ada cincin di jantung. Itu kata orang, kata muda cincin ada di sini, tapi kalau sudah tua cincinnya masuk ke jantung. Bapak, Ibu sering khawatir, ya toh mau sakit lampatina. Sering berpikir seperti itu. Bapak sering berpikir seperti itu. Mbak ya toh mau dikate sakit itu lampatina Sering berpikir seperti itu. Kalau kamu takut mati karena penyakitmu sekarang, satu umurmu mati karena sakitmu. Tapi kalau hari ini kita mengatakan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus mengasihi saya. Dalam sepanjang sejarah Tuhan mengasihi saya. Sudah begitu banyak hal yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan saya. Kalaupun saya sakit sekarang ini, ada cincin di jantung saya pada saat ini, ada masalah di sini, ada masalah di sana, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, yakin bahwa justru kesembuhan akan ada untuk orang-orang yang tidak terlalu banyak mengeluh dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 5 spiritualitas yang senantiasa harus selalu kita jaga dalam kehidupan kita, dalam syukur kita karena 33 tahun Jemaat Biring Kanaya dalam perayaan Paskah. Pertama, spiritualitas relasi, pelihara relasi yang baik antara satu dengan yang lain. Ada yang tidak dapat box makanan tadi di luar, dan dia tahu hanya karena tenapa atallo misalnya pada saat Paskah talong minggu masaki karena misa hari tallo lo kominal itu tallo dia tallo ko talong sa rupiah mi perede mangka bang siamnya toh. Tapi kemudian kita karena hal-hal yang kecil saja dan kita kehilangan kesejahteraan. Pelihara spirit relasi. Yang kedua, senantiasa agungkan spirit Caritas Dei, kasih Allah yang sungguh luar biasa yang ada di dalam diri kita, yang bahkan napomate puang Yesu laku kita solanasang. Yang ketiga, pelihara spirit gambar Allah pada diri kita. Setiap saat ketika kita ada di rumah, seharusnya keluarga kita senang melihat kita dan selalu menyanyi seperti anak-anak tadi, kulihat di wajahmu. Itu spirit yang ketiga. Spirit yang keempat itu adalah kita semua adalah keluarga Allah.
Jangan ada kemarahan-kemarahan yang terus-menerus kita pelihara. Jangan ada dendam yang terus-menerus meracuni persekutuan kita. Dan yang terakhir adalah spiritualitas kenosis. Senantiasa kita berusaha untuk melakukan yang baik, mengosongkan diri kita dari anggapan-anggapan kumanang aku tuh, aku yang tandai so mintu-mintu una, yang nanti anakku tuh tena dadi, pasangan kuritulah dadi. Dan di dalam semuanya itu Tuhan akan terus dimuliakan. Kita mengaminkan firman Tuhan ini, kita tunduk dalam saat teduh sejenak Bapak Ibu. Dan anak-anakku semua, mari sini semua, ke sini semua. Mari sini semua anak-anakku. Berdiri di sini. Ayo berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu nantinya, ambil dari ayah, semua baik. Bapak Ibu, mari kita tunduk dalam saat teduh bersama-sama. Sebuah cinta yang besar telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jalanilah kehidupan ini, Tuhan akan mengawali setiap langkah kita. Ketika ada hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus dengan cintanya yang besar akan memulihkan kita semua. Dan dalam semua itu, nikmatilah kasih Tuhan dan mari berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua baik. Anak-anak ini dulu yang akan menyanyikan lagu itu. Nanti Om Pendeta akan sampaikan syairnya. Dari semula telah kau siapkan. Dari semula telah kau siapkan Hidupku dalam tangan. hidupku dalam tangan-Mu, Dalam rencanamu Tuhan. rencanamu Tuhan, Rencana indah rencana itu telah kau siapkan kau siapkan demi masa depanku demi masa yang harapan. yang penuh harapan. Semua baik Tuhan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Dari semula telah kau siapkan. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan Tuhan Telah kau siapkan demi masa depanku demi masa yang penuh harapan Tuhan. yang penuh harapan. Semua baik karya Tuhan. Apa yang telah kau perbuat di dalam Semua baik. sungguh teramat
semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam, masih anak-anak semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semuanya mengatakan semua baik. Di dalam hidupku sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk anak-anak ini, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan anak-anakku kembali ke tempat duduk di sini, di sebelah kiri kanan. Dan karena Tuhan yang senantiasa memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan ini, maka kita dipanggil untuk senantiasa membarui komitmen iman kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dalam ibadah syukur ini. Sambil berdiri, semua mengikrarkan pengakuan iman, dan setiap orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bukan dengan barang.
seperti yang kau Silakan duduk kembali. Firman Tuhan telah menyapa kita luar biasa bahwa Kristus telah berkorban untuk kita semua. Karena itu mari kita akan memberi persembahan, berikan kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan yang terbaik. Mari kita menyatakan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persembahan sambil mengingat firman Tuhan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lakukan tabuh kendang sambil menari. Selain pundi yang akan dijalankan di tengah-tengah kita, juga ada kotak sukacita. Berturut-turut disilahkan paduan suara
atau pujian dari sekolah minggu, dilanjutkan vokal grup Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Beringkanaya, paduan suara Jemaat Beringkanaya, dan paduan suara PWGT Jemaat Beringkanaya secara berturut-turut. Dipersilahkan yang pertama paduan suara sekolah minggu Jemaat Beringkanaya, dan selanjutnya vokal grup PKB Jemaat Beringkanaya, kemudian paduan suara Jemaat Beringkanaya, dan paduan suara PWGT Jemaat Beringkanaya. Disilahkan secara berturut-turut.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak semua, mari bersama-sama kita mendudukkan hati kita untuk kita bersyukur bersama-sama pada malam hari ini. Untuk kita berdoa secara pribadi untuk diri kita dan untuk jemaat ini, bersyukur karena ulang tahun yang ke-23. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah berulang kali dan berbagai cara menyatakan kehendak kepada kami. Meskipun dalam sejarah nenek moyang kami tak mendengarkan, tetapi Engkau tetap berkarya dan berbicara kepada kami di dalam Yesus Kristus. Syukur kepada Bapa, kami bergembira karena kasih di dalam Yesus Kristus. Kami bergembira dan bersukacita kami dapat merayakan Paskah bersama. Puncak perayaan Paskah pada malam hari ini dan juga ulang tahun ke-33 jemaat Pernikahan. Syukur kepada Bapa untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus. Syukur kepada Bapa untuk semua karya yang telah berkaitan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang memulai hal yang baik dalam hidup ini sejak dari mula akan menuntaskannya di dalam kasih Kristus. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah diri kepadamu dan membentuk kehidupan kami semua. Bapa, hamba berdiri dan memohon di hadapan-Mu untuk setiap anak-anak Tuhan yang berhimpun pada malam hari ini bersama dengan orang tua, bersama dengan anak-anak muda dan juga anak-anak kami. Kami memohon di hadapan-Mu, hamba memohon di hadapan-Mu, jamah kehidupan mereka semua Bapa, sentuh hati anak-anak-Mu ini dan beracara lalu senantiasa dalam kehidupan mereka semua. Hamba memohon kepada Bapa memberkati para pendeta beserta keluarga mereka, pendatua diaken pengurus sebagai biarlah kasih Tuhan menyertai semuanya. Pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Memberkati Indonesia, memberkati semua yang berkarya dalam pelayanan, talenta-talenta yang diberikan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak berdoa pengurus PPK, pengurus BPSP biarlah semuanya boleh berkarya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak di sorga, bersama dengan anak-anak kami yang hadir pada saat ini kami berdoa dan memohon. Berkati orang tua kami, berkati mama, papa, opa, oma kami, berkati kakak adik kami Tuhan, biarlah kami semua dalam merayakan Paskah senantiasa merasakan betapa anugerah Tuhan besar dan keselamatan telah Kau berikan kepada kami. Bersama dengan anak-anak muda, Bapa kami berdoa, biarlah masa depan kami Engkau pintal sedemikian rupa dan juga memberkati setiap kerinduan-kerinduan dan harapan dalam studi kami. Bersama dengan para suami kami berdoa untuk istri-istri, kami berdoa untuk ibu-ibu, biarlah Tuhan memberkati ibu-ibu yang kami kasihi dalam rumah kami masing-masing pun di dalam persekutuan kami. Jadi semuanya akan menetaskan hal-hal yang indah, hal-hal yang besar dalam kehidupan ini. Bersama para perempuan dan para istri kami berdoa untuk suami masing-masing. Kami berdoa untuk kaum bapa, biarlah kasih Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan setiap kaum bapa sehingga hidup mereka adalah hidup yang memberi dua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami memohon pengasihan-Mu untuk jemaat diri-dirinya. Kasih Allah senantiasa dinyatakan di sini dan 30 tahun perjalanan pelayanan akan terus-menerus menetaskan hal yang besar, hal yang indah dan kemuliaan bagi nama Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Kami percaya pengasihan-Mu Bapa akan membentuk kehidupan kami dan masa depan kami menjadi lebih indah di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan oleh Tuhan dan kuatkan iman mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka cita. Hati kami untuk saling menghiburkan satu sama lain dan Engkau juga ya Bapa oleh kuasa Tuhan sendiri akan menguatkan dan menghiburkan setiap orang yang berduka cita. Setiap orang dengan keluh kesah di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menjauh syukur dengan kasih setia Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau adalah kekuatan dan harapan kami Bapa, dan karena itu kami tidak takut menjalani kehidupan ini. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa dinyatakan secara sempurna di dalam hidup kami. Syukur kepada Bapa untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Berkati persembahan kami terimalah ya Tuhan di pagi ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap talenta-talenta yang Tuhan berkarya ini kemuliaan bagi nama Tuhan akan terus-menerus diberkati. Kami datang kepada Tuhan, sambutlah kami, peliharakanlah kami, dengarkan kami berdoa, berkati kami semua dan berkati pemerintah kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anakku dan saudara-saudara serta jemaat Tuhan,
Siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu mari berdiri, kita nyanyikan kidung pujian Hai Bangkit Bagi Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beritakan kemenangan Tuhan dalam hidup ini. Dengan penuh sukacita kita lakukan kemenangan-kemenangan bersama Yesus Tuhan. Demikian ibadah perayaan Paskah dan Gereja Kolegial Jemaat Biringkanaya ke-33. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini,
Dr. Christian Nandungai MPH. Doa dan harapan dari jemaat Biringkan Raya, kiranya Bapak Pendeta kembali dalam tugas pelayanan, terus diberkati, terus dalam penyertaan Tuhan dan sukacita terus bertambah-tambah dalam kehidupan Bapak Pendeta dan keluarga. Tuhan memberkati. Di tengah-tengah kita pada malam hari ini juga telah hadir Insinyur Victor Manuma dan Ibu. Mohon persediaan Bapak berdiri di tempat. Ya, selamat datang Pak di Jemaat Biringkan Raya, dan perlu kita ketahui bahwa Bapak Insinyur Victor Manuma ini adalah calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan pemilihan Biringkan Raya, Tamanan Raya, Manggala, dan Panakukang. Dan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling menopang di dalam doa akan perjuangan dari Bapak Insinyur Victor Manuma ini. Tuhan memberikan yang terbaik dalam perjuangan Bapak. Tuhan memberkati Bapak. Masuk dalam acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia HRG kepada Bapak Frans Tarmir dengan kasih disilakan. Shalom. Selamat malam. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Dr. Christian Nandungai MPH yang sudah membawakan kita, memimpin kita di dalam ibadah di malam hari ini, yaitu perayaan Paskah dan hari ulang tahun yang ke-33 Jemaat Biringkan Raya. Semoga firman yang telah disampaikan oleh beliau menjadi makanan rohani bagi kita semua untuk kita bawa pulang sebagai bekal di dalam menjalankan hadiah dari Tuhan bagi kita. Yang saya hormati dan yang saya kasihi di dalam Tuhan, Bapak Pendeta Lukas Dayung STMTH selaku Ketua PPK Klasis Makassar Timur, yang saya hormati dan yang saya kasih di dalam Tuhan, Bapak Pendeta Manase Derandan STH selaku Ketua Majelis Gereja Jemaat Biringkan Raya, yang saya hormati dan kasih di dalam Tuhan, Ibu Pendeta Abigail Parung STH MTH selaku Pendeta Jemaat Biringkan Raya, yang saya hormati dan kasih di dalam Tuhan, para Bapak Pendeta Emeritus yang turut hadir. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati dan yang saya kasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu panitia, koordinator, seksi-seksi serta
para anggota pengurus HRG tahun 2023 yang saya hormati dan saya kasih kepada Tuhan, para pengurus koordinator OIG Jemaat Biringkanaya, serta tua-tua jemaat dan segenap para hadirin dan undangan yang kami muliakan. Izinkan kami menyampaikan laporan panitia perayaan Hari Raya Gerejawi Jemaat Biringkanaya tahun 2023 sebagai berikut. Berdasarkan SK Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya nomor 09 garing SKPTS garing PMJ atas BB garing DT garing 2 Romawi 2023 tentang pembentukan panitia perayaan Hari Gerejawi Jemaat Biringkanaya tahun 2023 dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pimpinan Majelis Gereja Kerajaan Jemaat Biringkanaya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama membentuk panitia Hari Raya Gerejawi dalam kurung perayaan Pasca HUT DKI Gereja Jemaat Biringkanaya yang ke-33 dan Natal tahun 2023 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, panitia pelaksana yang terbentuk bertugas A. Mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan Rabu Abu, perayaan Minggu Prapaskah, perayaan Paskah, HUT ke-33 Jemaat Biringkanaya, kenaikan Tuhan Yesus, keturunan Roh Kudus, serta perayaan Natal tahun 2023. B. Dalam melaksanakan tugasnya tetap berkoordinasi dengan PMJ dan Komisi Ibadah. Ketiga, laporan pertanggungjawaban panitia kepada PMJ selama pelapatnya 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar tanggal 14 Februari tahun 2023. Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Ketua Pendeta Manase Keronan STH, Sekretaris Penatua Terus Batara STMT. Atas dasar surat keputusan PMJ, maka panitia mulai membentuk susunan panitia pelaksana serta mengajukan proposal kegiatan dengan membuat rancangan anggaran pendapatan dan rancangan anggaran belanja. Puji syukur kepada Tuhan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan rancangan anggaran belanja yang dilaksanakan panitia serta atas dukungan dari PMJ dan jemaat, maka disampaikan bahwa beberapa kegiatan sudah dapat terlaksana dengan baik, antara lain ibadah Rabu Abu, ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, ibadah Sabtu Sunyi, ibadah Minggu Prapaskah, dan beberapa kegiatan-kegiatan berupa perlombaan dalam rangka memperingati Paskah. Ibadah puncak perayaan Paskah dan HUT ke-33 Gereja Kerajaan Jemaat Biringkanaya yang malam ini dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan yang belum terlaksana dan masih akan ditempuh antara lain memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, retreat Jemaat Biringkanaya jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023 sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, memperingati
Kudus serta memperingati Hari Natal 25 Desember tahun 2023. Adapun sumber-sumber dukungan dana diperoleh antara lain melalui subsidi jemaat, subsidi PKB, GT dan PWGT Jemaat Gereja Raya, subsidi kas kelompok, persembahan dari jemaat melalui amplop HRG dan aksi 10.000 serta pundi 4. Aksi-aksi pembereran, lelang-lelang serta pasarkan proposal panitia ke para donatur. Oleh itu, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan, partisipasinya, maka rancangan anggaran pendapatan dan belanja dapat terpenuhi hingga acara demi acara dapat terlaksana dengan baik. Panitia menyadari sekali bahwa di sana sini masih banyak kelemahan dan kekurangan kami. Oleh dan sebab itu, dengan kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Akhirnya kami panitia mengucapkan selamat merayakan Paskah dan hari ulang tahun ke-33 Jemaat Biringkanaya. Semoga Tuhan beserta kita selalu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Prantake yang sudah menyampaikan laporan kepanitiaan pada malam ini. Tuhan memberkati. Masuk dalam acara yang keempat, sambutan pertama dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya kepada Pendeta Manasede Nanang STH dengan kasih disilakan. Ya, pertama-tama teman saya menyampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan biasa tentang izin gereja yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan Bapak Pendeta Bapak Christian Tanurani MTK yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kedua, pada pekerja Basis Makassar Timur. Kedua, pada verifikasi Basis Makassar Timur yang terpilih. Bapak Ibu Pendeta yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu para undangan, Bapak Ibu penentuan dan diakin para pekerja gereja, pengurus UIG, dan segenap keluarga jemaat Biringkanaya, dan segenap hadirin yang kami hormati dan kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mungkin tadi ketika saya sudah berjalan dari sana, ya saya membawa kitab. Mungkin ada yang mengatakan, ya jangan pendeta ini dilapor baru kedua kali. Ya tidak, saya bawa ini untuk mengingatkan saya tidak yang bermaksud ini. Ya, dan tidak ada kata lain sebenarnya yang saya mau sampaikan kecuali menyampaikan pujian syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang atas perkenannya sehingga di tahun ini kita sebagai jemaat Biringkanaya masih
diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Paskah tahun ini sekaligus ya kita bersama-sama yang merayakan dan memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya 33. Ya perlu kami sampaikan Pak Pendeta ya bahwa Jemaat Beringkanaya yang merupakan ya hasil pendekatan dari Jemaat Makassar Timur. Dan kita bisa langsung Pak Lukas tadi. Yang pemecah apa namanya pemekaran dari Jemaat Makassar Timur, yang dimana pada waktu itu pada tanggal 1 April 1997, yang dimana Beringkanaya yang menjadi salah satu jemaat yang berdiri sebagai satu jemaat dewasa. Ya, dan kemudian sesudah itu beberapa kali ya jemaat Beringkanaya ini melahirkan, yang dimulai 1 April 2003. Nah, itu kelahiran pertama dan kemudian lahir kembang. Ya, lahir kembang. Ya, tidak usah saya sebutkan jemaat-jemaatnya. Ya, dan kemudian beberapa tahun kemudian melahirkan lagi. Ya, melahirkan satu jemaat. Ya, dan kemudian kelahiran yang ketiga, ya kembang lagi. Ya, akhirnya sampai sekarang ini, ya Jemaat Beringkanaya telah menghadirkan 5 jemaat ya dalam lingkup pelayanan basis Makassar ini. Ya, puji syukur bahwa semua itu terjadi. Ya, ini terjadi Pak Pendeta. Ya, karena adanya relasi saya kira. Ya, relasi yang selama ini dibangun. Ya, dan saya percaya bahwa di usia kita yang ke-33 ini yang relasi yang didasarkan pada cinta kasih Kristus itu akan terus yang bertumbuh ya subur dalam lingkup pelayanan Jemaat Beringkanaya. Yaitu kalau kita masing-masing seperti yang sudah dikemukakan tadi dari 5 spiritualitas yang harus dikembangkan dalam jemaat dan kita bertumbuh subur dalam jemaat. Dan saya tidak percaya ya generasi muda kita yang sudah dijadikan sebagai ya contoh Bapak Pendeta tadi dalam khotbahnya, yang mereka pun juga yang mengingat bahwa pada hari ini mereka diberi perhatian dan disebut nama mereka. Ya, sehingga hal ini pun juga memotivasi mereka untuk menjalin relasi di antara mereka. Ya, sering saya katakan kepada pemuda, ya siapa lagi yang akan menjadi pelajar generasi kalau bukan generasi muda sekarang ini, kalau kalian ya tidak saling memperhatikan, tidak saling mempedulikan satu dengan lain, bagaimana jadinya nanti ya jemaat ini? Ya, dan itu berarti bahwa jemaat yang akan datang ini ya bisa saja seperti jemaat-jemaat tetangga di Eropa yang tidak diisi oleh generasi tua. Ya, dan antisipasi untuk semua itu ialah kita generasi yang ada sekarang ini yang terus memotivasi dan generasi kita untuk kemudian mencintai ya Tuhannya, mencintai organisasinya. Ya, mudah-mudahan Bapak Pendeta lima prinsip, 5 spiritualitas yang sudah dikemukakan tadi, ya doa dan harapan kami mudah-mudahan itu pun juga yang menjadi bagian dalam hidup jemaat ini. Ya, sehingga selanjutnya kita tidak tahu apakah masih akan melahirkan atau tidak, tetapi ya saya percaya bukan tidak mungkin bahwa kemudian hari ini dia akan seperti itu. Kalaupun tidak, ya kita dapat menjalin relasi satu dengan lain. Dan selanjutnya ialah perkenankan saya menyampaikan terima kasih ya kepada Pak Pendeta Bapak Kristiani yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Beliau sudah mencurahkan segala perhatiannya bagi
kita jemaat Berikanaya sekalipun pendeta asal sini, ya tetapi dia masih memberikan ya kesempatan untuk sebagai bahan perhatiannya terhadap kita yang ada di jemaat Berikanaya. Terima kasih kepada para undangan yang telah menghubungi undangan kami. Terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan ya semua ya perayaan dan perayaan gerejawi yang telah kita laksanakan sampai pada malam hari ini, dan demikian juga dengan persiapan selanjutnya. Demikian dengan partisipasi dan dengan semua keluarga jemaat dan semua kita yang memberi perhatian terhadap perayaan ini dalam rangka Paskah dan ulang tahun yang ke-33 jemaat dari Kanaya. Terima kasih ya kepada kehadiran kita bersama. Ya sama tanpa kehadiran kita tidak ada mungkin ya kita bisa ya selama ini. Ya sekali lagi terima kasih atas semua perhatian dan kepedulian ya kepada ya kami Majelis Gereja bersama dengan Komisi OIG dan juga kepada panitia sehingga semua kita boleh jalani pada malam hari ini. Dan perkenankan saya untuk menyampaikan atau memohon kepada Badan Pekerja Klasis Makassar Timur yang untuk yang menyampaikan sambutan Badan Pekerja Klasis Makassar Timur ya dalam perayaan Paskah dan ulang tahun ke-33 jemaat Berikanaya, dan sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih. Selanjutnya kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan kami. Ya namun kami menyadari di sana sini tentu ada banyak kekurangan yang di dalamnya kami mohon dimaafkan. Ya Tuhan kiranya kita memberkati kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Manasera dan STA yang sudah melakukan sambutan pada hari ini. Sambutan yang kedua dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur kepada Pendeta Lukas Dayun MPH dengan kasih disilakan. Terima kasih kesempatan ini. Selamat malam, shalom. Masih sanggup bertahan 1 jam saja. Roh penuh dan tidak dilemahkan malam di kosan sekolah. Yang kami hormati kami kasih Bapak Pendeta Dr. Kristian yang datang melayani kita sekaligus juga pada Sekretaris Umum Badan Pekerja Sendiri di Raja. Karena tadi ada yang tanyakan itu dari mana itu. Saya itu Pak Sekretaris Umum Digital di yang kami hormati, kami kasih rekan sekerja, para bapak pendeta, rekan sekerja, para pimpinan gereja, rekan sekerja, para gereja, rekan sekerja dalam organisasi gereja, rekan sekerja dalam organisasi, rekan hormati kami kasih beserta seluruh warga jemaat yang sangat berbahagia dan kasih di dalam Tuhan Yesus. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kehidupan, kekuatan dan kesehatan, serta selalu menyediakan ruang dan waktu yang dimana kita berkarya bagi Tuhan, secara khusus diizinkan berkarya di tengah-tengah gerejanya, karena kita ini bukan pemilik bagi kita dalam mengelola, yang diizinkan Tuhan berkarya. Secara khusus Jemaat Berikanaya sudah berdiri sebagai salah satu lembaga gereja yang disebut Jemaat Berikanaya sudah 33 tahun, dan bertepatan dengan itu kita merayakan Paskah hari ini. Seiring dengan sukacita yang terjadi, perkenankan saya mewakili pengurus Badan Pekerja Klasis, Verifikasi Klasis, dan jemaat-jemaat yang ada di Makassar Timur menyampaikan
Selamat ulang tahun kepada seluruh warga jemaat Berikanaya, sekaligus selamat merayakan Paskah. Diiringi doa dan harapan bahwa biarlah firman Tuhan yang telah dijelaskan secara baik dan sistematis oleh pendeta kepada kita menginspirasi kita dalam melayani Tuhan di tempat ini, baik sebagai gereja, pengurus OIG, dalam sebuah perkara mengantar umat Tuhan ke air tenang dan rumput hijau dalam rangka menunjukkan bagaimana damai sejahtera Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita yang tadi diharapkan diawali oleh Bapa dan Ibu sebagai orang tua, menjadi teladan dan panutan bagi anak-anak dengan 5 hal yang menjadi penting dalam hal pembinaan spiritualitas bagi kita semua. Dan karena itu seringkali saya mengatakan Bapak Ibu, ketika majelis gereja itu adalah gereja yang sungguh bertanggung jawab dalam pelayanan, maka akan melahirkan jemaat yang bertumbuh dan berkualitas kembali. Jadi sebetulnya kuncinya pertumbuhan iman jemaat itu ada di majelis gereja. Yang namanya betul-betul majelis gereja otak masyarakat. Dan karena itu sekali lagi kiranya apa yang telah dicapai oleh jemaat Berikanaya selama ini di bawah nakoda majelis gereja di sini terus ditumbuh kembangkan sehingga tanda-tanda salam semakin dinyatakan dan kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Wakili Badan Pekerja Kelas menyampaikan terima kasih yang tulus salah satu jemaat di Makassar Timur yang sangat serius dan senantiasa mendukung secara rutin program-program tingkat lebih luas adalah jemaat Berikanaya. Semua diketahui tidak pernah dana Budi 2 ditahan-tahan dan tidak pernah dikurangi. Apa yang masuk di Budi 2 itulah yang dikirim di sini. Amin majelis. Amin. Suara dalam jelas. Amin. Kebenaran sangat berguna. Saya kalau saya baru datang dulu dikasih pindah-pindah, saya berkenalan dikasih pindah-pindah. Pada muda siap itu dong. Jadi itu majelis gereja dan penasam muda siap kita apa dalam mati di BPS. Ketika BPS mati tidak teraja mati tidak ada yang urus secara simultan. Yang kedua, perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi kegiatan akbar kita di Makassar Timur bahwa mulai tanggal 13 sampai tanggal 20 kita adakan pekan raya dalam rangka mediakan 3 momentum penting. Pertama adalah 110 tahun Injil Masuk Toraja, yang kedua kita merayakan ulang tahun Klasis, dan yang ketiga kita merayakan Paskah persiapan hari keturunan terus. Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang sudah diset ke Bapak Ibu Gereja dan pengurus OIG, ada seminar, ada pembinaan pengurus OIG, ada seminar pengurus gereja, ada konsultasi tenaga dan diaken, ada lapak-lapak yang dibuka di sana, pasar murah, ada momen-momen di mana sudah sekiranya akan berjemaat dengan bagian malam pujian, semua talenta silakan datang menyanyi. Ada juga lomba olahraga, ada lomba bergabung. Jadi inilah saatnya Bapak Ibu mengambil bagian dan diharapkan tidak ada yang apa dalam kegiatan itu. Sebagaimana surat dari Badan Pekerja Klasis mulai tanggal 15, tanggal 13 sampai 20 tidak ada kebaktian keluarga untuk sementara kecuali ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Tidak boleh itu harus dilaksanakan. Jangan bilang kalau begitu baru dilaksanakan. Itu dilaksanakan pada ibadah pagi dan ibadah jam 9. Untuk sorenya kita dilaksanakan karena kita adakan kegiatan di Klasis. Mohon Bapak Ibu perhatikan gereja, surat sudah sampai kepada kita sekalian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selamat merayakan ulang tahun, selamat Paskah. Jangan takut lagi dalam menjalani tugas dan pelayanan, harus ada optimis karena Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang hidup. Dan kita hadir di gereja ini bukan mencari Yesus yang mati seperti perempuan-perempuan. Makanya menangis nangis berkata itu bukan hanya mencari Yesus yang mati. Dan kita yang datang ini adalah mencari Yesus yang hidup. Dan Yesus yang hidup itu yang kita nikmati akan menginspirasi kita dalam berkarya dengan baik dengan keluarga, gereja dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.
Demikian sambutan dari Badan Pekerja Klasis Makassar ini kepada Bapak Pendeta Lukas dan MPH diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Masuk dalam acara yang kelima, yaitu lelang. Kepada majelis yang akan memandu, disilakan. Lelang dari HRG. Ya, jadi hari ini ada lelang dari HRG, ada 2, dan dari LKW ada 2. Ya, ini ada aturan dari HRG untuk kita uangkan karena masih ada kegiatan kita ke depan sehubungan dengan kegiatan kita. Ya, silakan taruh harga. Buah segar. Ya, malas-malas pakai kalau siang jadi ini penyegar. Silakan taruh harga. 500 satu kali. Ya, 500 satu kali. 500 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ini masih ada. Tadi ada salah seorang ibu mengangkat tangan 200 satu kali. 200 satu kali. Ini masih HRG. 200 satu kali. Dari belakang 300 satu kali. 300 satu kali. 500 satu kali. 500 satu kali. 2 kali. 500 2 kali. Ya, 500 3 kali. Iya, dari Bapak Victor dikembalikan. Silakan taruh harga. Silakan taruh harga, Pak. Ibu. $300 tadi di sini. 300 satu kali. Iya, 300 satu kali. 2 kali. 300 3 kali. Ya, ini ada lagi aturan dari latihan kepemimpinan wanita. Ini ya berat-berat juga ini. Silakan taruh harga. Silakan taruh harga. Untuk LKW, latihan kepemimpinan wanita. Silakan taruh harga. Untuk LKW. Ini isinya untuk ibu-ibu perabotan dalam keluarga dan sangat bermanfaat untuk setiap hari. Ya, silakan taruh harga. $200 satu kali. 200 satu kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Masih ada satu yang sama isinya. Silakan taruh harga untuk latihan kepemimpinan wanita. Silakan taruh harga.
Masih ada? 201 kali. Kayaknya sudah di penghujung ini. 202 kali. Ya, 203 kali. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan, yang sudah mengambil bagian di dalam natura yang sudah dimakan. Tuhan memberkati. Ya, tadi kita masuk dalam ruang ibadah ini, kita sudah boleh menerima berkat dari panitia HRD, berkat dari Tuhan. Dan sebelum kita menerima makan dan minum, ataupun yang mau bawa pulang, diminta dengan kasih Bapak Pendeta Yohanes Idris untuk memimpin kita dalam doa. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan kami boleh bersyukur atas pemberitaan firman, atas penyembahan ibadah, dan kita sekarang bersama-sama mensyukuri hari ulang tahun Pendeta Raja Jemaat Berikanaya, juga bersama dalam rangka merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kami akan menerima makanan dan minuman, dan juga sudah dibagi-bagi. Ada yang akan makan, ada yang akan membawa pulang. Pada saat makanan ini diterima dan juga disebutkan dengan tubuh, kami percaya bahwa akan menjadi kekuatan dan kesehatan yang baik bagi kami. Diberkati terus jemaat Tuhan di sini, diberkati hambamu pendeta yang sudah melayani kami bersama-sama. Dan malam ini kami bawa hidup kami kepadamu, tuntun kami Tuhan sampai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Idris yang sudah menunjukkan doa. Dan dengan selesainya acara istirahat pertama sebentar, maka berakhir pula rangkaian ibadah Paskah dan HUT ke-33 Jemaat Birikanaya pada malam hari ini. Dan terima kasih atas keterangan kita dalam beribadah. Selamat malam.